warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan limpahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu saya Bapak Aris SPD IMPD dan teman-teman yang saya banggakan. Selanjutnya materi yang saya sampaikan tentang zakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dayani Pamutiara dari kelas 1E Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Ibnu Sina. Langsung saja masuk ke materi tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zakah yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di mana zakat dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Fikih Sunnah Syahid Sabik 5. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa zakat merupakan penyebab tumbuh dan berkembangnya kekayaan, dan bahwa menunaikan zakat membawa banyak pahala. Sedangkan makna sucinya menunjukkan bahwa zakat digunakan untuk membersihkan jiwa dan dari keburukan, kebohongan, dan dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dengan dan menyucikan mereka. Quran Surah At-Taubah 9 ayat 103. Yang kedua, jenis zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah per orangnya 1 sa atau setara dengan 3,5 liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Bentuk zakat fitrah antara lain beras, gandum, dan lain-lain, tergantung daerah tempat tinggal. Selain sembako, zakat fitrah juga bisa diganti dengan uang, tetapi ketentuannya harus sesuai dengan harga sembako sesuai besaran zakatnya. Anjuran mengenai kewajiban zakat fitrah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau sa kurma atau 1 sa gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau sebenarnya memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat id. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Yang kedua, ada zakat mal. Selain zakat fitrah, ada juga namanya zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi memperolehnya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal juga dapat diartikan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai nisab dan haulnya. Nisab sendiri merupakan syarat minimal suatu barang yang memenuhi syarat wajib zakat, sedangkan haul adalah jangka waktu kepemilikan harta benda yang berakhir dalam waktu 12 bulan Qamariyah atau tahun Hijriah. Jika zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, berbeda dengan zakat mal yang dapat dikeluarkan sepanjang tahun jika memenuhi syarat. Zakat mal terdiri atas beberapa jenis zakat, antara lain sebagai berikut: zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, zakat peternakan dan perikanan, zakat pertambangan, dan zakat perindustrian, dan zakat pendapatan jasa, zakat rizak atau barang temuan. Ketiga, hukum zakat.
Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalilnya dari Al-Quran, hadis diantaranya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Yang keempat, syarat-syarat berzakat sebagai umum. 1. Beragama Islam. Syarat pertama dari zakat adalah beragama Islam. Dengan surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Umat Islam wajib mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri dan harta bendanya. Ketika membayar zakat, harta yang dimiliki menjadi lebih berkah. Yang kedua, seorang budak merdeka. Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa budak tidak diwajibkan membayar zakat karena zakat dihadirkan sebagai salah satu cara untuk membantu mereka yang tidak mampu. Orang merdeka dan budak tidak wajib membayar zakat. Tujuannya agar mereka lebih bersyukur atas hal-hal yang menjadi miliknya. Yang ketiga, kepemilikan harta. Tidak semua barang harus zakat. Ada beberapa syarat wajib dalam mengangkat zakat. Antara lain, zakat diperoleh dengan cara-cara yang halal sesuai syariat Islam. Dimiliki secara penuh oleh muzaki atau orang yang berzakat. Merupakan harta yang dapat berkembang, mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya, melewati haul, tidak memiliki hutang jangka pendek yang diharuskan untuk segera lunas, mencapai nisab. Selanjutnya, harta yang wajib dimiliki harus mencapai tingkat nisab, yaitu batas minimal wajib zakat. Istilah nisab mengacu pada nama harta tertentu yang dimaksudkan untuk membayar zakat. Artinya, barang yang belum mencapai satu nisab belum tentu zakat. Berdasarkan nisab sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2004 tentang syarat dan tata perhitungan zakat mal dan zakat fitrah. Ketentuannya yaitu 85 gram emas, zakat emas, logam mulia, perak, dan uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertambangan, perindustrian, dan hasil perikanan. 653 kg gabah, zakat pertanian, hutanan, dan perkebunan. 653 kg gabah atau 524 kg beras, zakat pendapatan dan jazah. Dalam zakat fitrah, orang yang wajib mengeluarkan zakat harus mempunyai kelebihan kebutuhan pokok dalam malam hari raya Idul Fitri serta hidup pada bulan Ramadan. Yang keempat, sudah haul. Selain mencapai nisab, beberapa zakat juga harus memperlihatkan haulnya. Haul adalah batasan waktu 1 tahun Hijriyah atau 12 bulan Qomariyah atas kepemilikan harta yang wajib dizakati tersebut. Apabila belum mencapai haul 1 tahun
maka harta tidak perlu atau wajib dizakati. Namun syarat zakat harus mencapai 1 tahun haul, tidak berlaku untuk zakat penghasilan dan jasa perkebunan, pertanian, perikanan, dan rizak. Yang kelima, rukun zakat merupakan hal yang harus dipenuhi jika ingin mengeluarkan zakat. Yang pertama, ada niat. Yang kedua, terdapat pemberian zakat atau muzaki. Yang ketiga, terdapat penerima zakat atau mustahik. Yang keempat, ada harta yang dizakatkan. Selanjutnya yang keenam, asnaf, 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak memenuhi kebutuhan pokok hidup. Selanjutnya yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, garimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada 8, ibnu sabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Telah habislah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.